Salam sahabat. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026, kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal 17. Hakim-Hakim pasal 17, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu, yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk aku sendiri mendengar ucapanmu itu memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang, uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak, yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim, ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki, yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku, bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Tema kita, perbuatan salah dianggap bawa berkat. Hakim-Hakim pasal 17-21 terdiri dari dua kisah besar yang sebenarnya terjadi pada awal zaman Hakim-Hakim karena menceritakan cucu Musa dan cucu Harun. Kelima pasal ini ditaruh di akhir kitab Hakim-Hakim untuk menekankan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mika mengakui bahwa ia mencuri uang ibunya sebesar 1.100 keping perak setelah ia mendengar ibunya mengutuki orang yang mencuri uang tersebut. Mika mengembalikannya, tetapi ibunya bersikeras agar uang itu dikuduskan bagi Tuhan serta digunakan oleh Mika untuk membuat patung pahatan dan patung tuangan. Patung-patung itu ditaruh di rumah Mika. Di rumah sembahyang Mika terdapat efod dan terafim, dan seorang anak laki-lakinya ditahbiskan menjadi imam. Ketika ada seorang Lewi lewat, Mika memintanya untuk menjadi bapa dan imam di rumahnya. Mika pun menahbiskan orang Lewi itu dan mengatakan bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya karena seorang Lewi telah menjadi imam baginya. Ibu Mika mau menguduskan uang itu bagi Tuhan, tetapi melakukan tindakan yang sangat dibenci Tuhan, yaitu membuat patung pahatan atau patung tuangan.
Mika mengangkat seorang Lewi menjadi imam, padahal orang itu bukan keturunan Harun, tetapi ia tetap yakin bahwa Tuhan berkenan kepada perbuatannya. Hal seperti ini terjadi karena umat Allah pada masa itu tidak mengetahui apa yang merupakan perintah dan larangan Tuhan. Ironisnya, hal seperti itu juga sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih mau melakukan apa yang dibenci Allah, lalu secara sepihak berpikir bahwa Allah senang dengan hidup kita. Karena itu, mari kita belajar mengenal firman Allah dengan benar, agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang menakutkan seperti ini. Kenali Dia dan lakukan apa yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah bangun kembali pagi ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa seringkali kami seperti Mika, melakukan apa yang kami anggap benar menurut pandangan kami sendiri tanpa sungguh-sungguh mencari kehendak-Mu. Tidak jarang kami membenarkan tindakan yang salah, bahkan merasa diberkati di dalamnya. Kami lupa bahwa berkat sejati hanya datang dari jalan-Mu yang benar, bukan dari cara kami sendiri yang menyimpang. Ampuni kami Tuhan, jika kami pernah mencampurkan kebenaran dengan keinginan pribadi, atau memakai nama-Mu untuk membenarkan hal yang tidak berkenan kepadamu. Bentuk kami agar menjadi peka terhadap suara-Mu, agar tidak mudah tertipu oleh berkat yang semu, melainkan hidup dalam ketaatan yang sejati. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah sumber berkat sejati. Kami mau hidup dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini. Amin.